Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 8 yang berkaitan dengan inflasi yang merenggut kemakmuran. Unit 1, bagaimana mengenali inflasi? Berikut pembahasannya. Unit 1, bagaimana mengenali inflasi? Kita sering mendapatkan nasihat, jangan membeli payung di musim hujan karena harganya lebih tinggi. Kenyataannya, tidak semua orang menyiapkan payung sebelum musim hujan. Sama halnya dengan membeli pakaian baru menjelang hari raya, terutama Lebaran, akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dan harus rela berdesakan di toko pakaian. Setiap tahun, sebagian besar masyarakat membeli pakaian menjelang hari raya dan juga membeli payung di saat musim hujan. Fenomena seperti ini dalam masyarakat Indonesia mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia tidak memandang penting untuk membuat perencanaan dalam pembelian. Masyarakat akan membeli barang ketika dibutuhkan, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Fenomena lain, setiap awal tahun, Serikat Buruh selalu menuntut kenaikan gaji dan pemerintah berusaha melindungi kepentingan buruh dan karyawan dengan menetapkan UMR atau upah minimum regional yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sehingga bagi masyarakat Indonesia, kenaikan pendapatan dalam jumlah nominal merupakan sesuatu kewajaran. Kenaikan pendapatan ini juga diikuti dengan kenaikan harga barang-barang konsumsi. Mengapa kenaikan pendapatan juga meningkatkan kenaikan harga barang-barang? Karena produsen sebagai penyedia barang dan jasa harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar dengan adanya kenaikan UMR yang selanjutnya akan menaikkan harga barang dan jasa yang dihasilkannya. Sebenarnya kenaikan UMR ini pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat dengan kenaikan harga barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kenali penyebab inflasi. Inflasi yang dimaknai sebagai kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Kenaikan harga ini terjadi pada sebagian besar barang dan jasa secara terus-menerus atau dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang atau jasa tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali kenaikan harga barang atau jasa tersebut mempengaruhi kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Misalnya, kenaikan BBM bisa mengakibatkan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Sebaliknya, bila terjadi kenaikan daya beli uang karena penurunan harga barang atau jasa, dimaknai sebagai deflasi. Kenaikan harga sekelompok barang atau jasa dapat berpengaruh pada penurunan daya beli uang dan menyebabkan inflasi. Kemudian penurunan harga sekelompok barang atau jasa dapat berpengaruh pada kenaikan daya beli uang sehingga mengakibatkan deflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan bisa juga disebabkan ketidaklancaran distribusi barang. Bagi konsumen, deflasi merupakan kondisi yang menguntungkan
sehingga pada modul ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai inflasi. Bagi konsumen atau masyarakat secara umum, inflasi merupakan hal yang ingin dihindari. Inflasi dapat terjadi karena yang pertama, tekanan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap satu jenis barang dan jasa, sedangkan ketersediaannya relatif tetap. Yang kedua, adanya dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini timbul karena tekanan dari sisi penyedia barang atau jasa yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi negara-negara partner dagang, kenaikan komoditi yang diatur pemerintah, terjadinya bencana alam, dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadinya inflasi yang ketiga yaitu perkiraan atau ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan perkiraan angka inflasi dalam keputusan ekonominya. Perkiraan ini bisa bersifat adaptif atau menyesuaikan dengan perkembangan. Misalnya perubahan harga di tingkat produsen dan pedagang saat menjelang hari raya keagamaan, penentuan upah minimum provinsi atau UMP. Perkiraan ini tidak selamanya sesuai, meskipun pasokan barang dan jasa diperkirakan cukup, namun harga barang dan jasa tetap saja mengalami kenaikan. Demikian halnya dengan kenaikan UMP. Pedagang ikut pula menaikkan harga barang dan jasa, meskipun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Faktor yang keempat yaitu peredaran uang kartal yang tak terkendali. Pencetakan uang baru yang dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran menyebabkan harga barang-barang akan naik dengan asumsi jumlah barang yang diproduksi atau tersedia di pasar tetap. Uang yang beredar banyak, tetapi barang yang akan dibeli jumlahnya terbatas. Faktor yang kelima karena kekacauan politik dan ekonomi. Kebijakan ekonomi maupun politik tertentu dapat menimbulkan inflasi di masyarakat. Misalnya, pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga bahan bakar. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, para produsen sudah menimbun bahan bakar yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat yang disertai dengan kenaikan harga dan kepanikan di masyarakat. Bila tidak segera diatasi, dapat menimbulkan kekacauan yang lebih besar dan akan berdampak luas di masyarakat. Selanjutnya, inflasi pada tingkat rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan pendapatan. Namun pada tingkat tinggi, inflasi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat, ekonomi tidak tumbuh, dan dapat menyebabkan kepanikan. Tingkat inflasi diukur salah satunya menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan menjadi yang pertama, inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Dan yang terakhir, yaitu hiperinflasi, lebih dari 100% per tahun. Pembahasan selanjutnya mengenai kategori inflasi.
Selain berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan faktor fundamental yang menyebabkan terjadinya inflasi. Di antaranya, yang pertama yaitu ada inflasi inti, merupakan komponen inflasi cenderung menetap atau persisten, dipengaruhi oleh interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, serta perkiraan inflasi dari pedagang dan konsumen. Dan yang kedua ada inflasi non-inti, inflasi yang cenderung tinggi perubahannya yang disebabkan selain faktor fundamental, biasanya dipengaruhi oleh inflasi volatil flood, kejutan harga bahan pangan saat panen, gangguan atau bencana alam, perkembangan harga pangan domestik atau internasional. Yang kedua yaitu inflasi administered prices, dipicu kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain sebagainya. Inflasi pada tahap tertentu masih bisa dianggap wajar dan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian, namun bisa juga sebaliknya. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari inflasi. Dampak positif, peredaran atau perputaran barang lebih cepat. Produksi barang-barang bertambah menyebabkan kenaikan keuntungan pengusaha. Kesempatan kerja bertambah dengan adanya tambahan investasi, dan pendapatan nominal bertambah meskipun realnya berkurang karena kenaikan pendapatan relatif kecil. Kemudian dampak negatif dari inflasi adalah harga barang-barang dan jasa naik. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang, menyebabkan efek spekulasi antara lain menimbun barang dan membeli valuta asing. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar, dan kesadaran menabung masyarakat berkurang. Demikian pembahasan mengenai modul 8 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.